wake up in the morning, brush my teeth before I see my crew. Hai teman-teman, masih di Jalan-Jalan di Ciwidey part 2. Di part 2 kali ini aku mau ngajak kalian ke tempat wisata yaitu Jembatan Gantung, Kerenjang Sultan, dan juga Kawah Rengganis. Kawasan wisata ini masih satu manajemen dengan Glamping Lakeside Ranca Bali. Jadi tiket masuk yang udah kita beli di part 1 itu bisa dipakai untuk masuk ke wisata ini. Makanya buat kalian yang belum nonton part 1, yuk tonton dulu videonya. Untuk sampai ke wisata ini, kalian hanya perlu menempuh 5 km atau 15 menit aja dari Glamping Lakeside Ranca Bali pakai kendaraan pribadi, mobil ataupun motor. Sekarang aku mau ajak kalian ke Jembatan Gantung Rengganis. Ini adalah tempat pengecekan tiket. Kalian tinggal tunjukin aja tiket VIP yang udah kalian beli. Nanti petugasnya akan men-scan barcode yang ada di tiketnya. Kalian tahu nggak sih kalau jembatan gantung ini merupakan jembatan gantung terpanjang yang ada di Asia Tenggara. Jembatan ini memiliki panjang hingga 370 meter dan ketinggian 75 meter. Jembatan gantung ini ukurannya lebih panjang daripada jembatan gantung yang ada di Sukabumi, yaitu Jembatan Situgunung, yang hanya memiliki panjang 243 meter. Jembatan gantung Rengganis ini dibuat dari seling baja yang sangat kokoh. Seling bajanya diimpor dari luar negeri dan sudah melalui proses pengujian terbaik. Jadi jangan khawatir kalau kalian mau melintas di jembatan ini. Tapi demi menjaga keamanan, pihak pengelola itu membatasi sekitar 70 orang aja yang boleh melewati jembatan ini. Jadi kalau udah ada 70 orang yang sedang melintas di jembatan ini, untuk orang selanjutnya harap antri dulu ya. Pemandangan yang disuguhkan saat melintasi jembatan Rengganis ini sangat indah banget. Di bawah jembatan ini terdapat hutan yang sangat indah dan juga hijau, serta terdapat sungai dan juga kawah. Kalian penasaran kan gimana sih sensasi saat melintasi jembatan gantung ini? Saat aku berjalan di atas jembatan gantung ini, memang jembatannya itu agak goyang. Apalagi kalau lagi banyak orang yang lagi lewat. Jujur agak tegang juga sih pas naik ini. Tapi rasa tegang itu kalah karena terdapat pemandangan yang sangat indah yang mengelilingi jembatan gantung ini. Jembatan Gantung Rengganis adalah wisata yang ikonik dan wajib kalian kunjungi. Selain menjadi tempat wisata yang ikonik banget, salah satu fungsi jembatan Rengganis ini adalah sebagai penghubung atau akses menuju Kawah Rengganis. Karena dulu sebelum jembatan ini dibangun, para warga dan juga wisatawan yang akan masuk ke Kawah Rengganis harus melewati batuan terjal yang ada di bawah. Dengan adanya jembatan gantung ini menjadi salah satu akses yang sangat mudah bagi wisatawan. Oh ya, jembatan gantung ini beroperasi dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Setelah ini kita mau naik ke Kerenjang Sultan. Nah, dari jembatan ini juga kita bisa melihat wisata Kerenjang Sultan. Tuh lihat, Kerenjang Sultannya lagi berjalan di tengah-tengah Kawah Rengganis. Kayaknya seru banget kan? Yuk ikut aku, kita naik Kerenjang Sultan. Setelah turun dari jembatan, kita perlu berjalan sekitar 7 menit untuk sampai ke tempat wisata Kerenjang Sultan. Nah, sekarang udah nyampe nih di tempat antrian Kerenjang Sultan. Untuk antrian Kerenjang Sultan ini lumayan penuh ya, walaupun aku datangnya ini di weekday. Apalagi di weekend pasti lebih penuh dari ini.
Keranjang Sultan menggantung di atas seutas kawat baja setinggi 70 meter dan terdapat 5 keranjang di kawat baja yang membentang sejauh 200 meter. Menurut aku, ini adalah wisata yang seru, asyik, unik, dan menantang. Saat kita menaiki Keranjang Sultan, kita akan diajak menyusuri hutan kaki Gunung Patuha dalam sebuah keranjang rotan yang menggantung setinggi 70 meter. Kira-kira aman gak sih naik wahana Keranjang Sultan ini? Yes, menurut aku wahana ini lumayan aman karena saat kita masuk ke Keranjang Sultan, kita akan diberi pengaman berupa tali yang dilingkarkan ke pinggang kita lalu ditempelkan ke seling baja yang menggantung. Oh ya, selain kita bisa melihat keindahan kaki Gunung Patuha, kita juga disuguhkan pemandangan berupa Kawah Rengganis dengan asap yang mengepul. Durasi naik wahana ini enggak terlalu lama, mungkin sekitar 5 menit untuk 1 kali perjalanan. Saat menaiki wahana ini, kita tetap diizinkan untuk memakai handphone ataupun kalau misalnya kalian bawa tongsis, boleh kok untuk pakai tongsis saat menaiki wahana ini. Awalnya deg-degan banget sih pas naik ini karena kan ketinggiannya mencapai 70 meter. Tapi saat mulai perjalanannya lumayan enjoy juga sambil menikmati pemandangan di sekitaran. Kecepatan berjalan untuk wahana Keranjang Sultan ini cenderung lambat, jadi nggak usah khawatir, nggak akan seserem Flying Fox kok. Hayo, kalian tertarik gak nih untuk cobain wahana Keranjang Sultan? Yang penasaran gimana sensasinya? Boleh langsung datang aja yuk ke kawasan Ciwidey dan Ranca Bali di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tambahan info buat teman-teman yang pengen naik Keranjang Sultan ini, kalian harus udah cukup dewasa. Untuk anak kecil itu belum boleh naik ini karena mungkin kalau anak kecil kan banyak bergerak ya, jadi takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. So, wahana ini hanya ditunjukkan untuk orang dewasa aja ya. Tuh guys, lihat, tinggi banget kan, di bawahnya ada kawah dengan asap-asap yang masih mengepul. Kalau dari jauh emang kelihatan serem, tapi saat aku naik, menurut aku sih malah enjoy banget loh naik ini. Keranjang Sultan ini memiliki 2 jalur yang sama-sama jalurnya itu melintasi kawah dan kaki Gunung Patuha. Untuk pengoperasiannya itu berbarengan ya, jadi kalau satu jalur maju, satu jalurnya juga pasti maju. Dalam satu jalur terdiri dari 5 keranjang rotan. Jadi total keseluruhan ada 10 keranjang. Saat menaiki Keranjang Sultan, kita boleh kok goyang-goyangin kaki seperti ini. Tapi diusahakan tidak terlalu banyak bergerak karena takutnya kalau jatuh agak ngeri juga ya. Nah guys, aku kesini saat sore hari sekitar jam 4 sore. Jadi suasananya itu tidak panas, malah suasananya malah sejuk banget. Selain untuk wisata, Keranjang Sultan ini juga ternyata memiliki fungsi menjadi sarana transportasi kita kalau kita mau pergi ke Kawah Rengganis. Makanya kalau kalian kesini, rutenya itu harus dari Jembatan Gantung dulu, lalu ke Keranjang Sultan, lalu ke Kawah Rengganis. Nah, sekarang kita sudah sampai. Ini sekarang kita mau turun tangga menuju Kawah Rengganis. Untuk anak tangganya sih lumayan banyak dan jarak tempuh dari atas ke bawah itu sekitar 5 menit. Nah, ini kita sudah sampai di Kawah Rengganis. Di bawah ada saung-saung yang bisa dipakai untuk makan-makan ataupun untuk beristirahat dan menyimpan barang. Kawah Rengganis ini memiliki berbagai macam tipe kolam. Ada yang besar dan ada yang kecil. Setiap kolam mengeluarkan asap yang lumayan pekat dan bau belerangnya lumayan tercium banget. Kalian pasti udah tahu banget kan fungsi belerang bagi kulit kita dan bagi tubuh kita, ternyata banyak manfaatnya loh. Salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan kulit, lalu mencegah jerawat, dan mengobati radang sendi. Jadi bagi yang jompo-jompo, yuk kita berendam di sini. Untuk jam operasional Kawah Rengganis ini sama dengan wisata lainnya, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
Untuk masuk ke Kawah Rengganis ini ada 3 pilihan jalur alternatif. Yang pertama, kalau kita beli tiket VIP, kita sudah dapat masuk ke kawah ini dengan gratis. Ada juga paket reguler 70.000, kalian udah dapat masuk ke Kawah Rengganis dan juga bisa naik ke jembatan gantung. Nah, ada juga yang harga 15.000 itu hanya dapat masuk ke Kawah Rengganis aja, tapi untuk jalurnya via jalur darat di bawah ya. Jadi trekkingnya lumayan capek. Oke, setelah selesai bermain dan berendam di Kawah Rengganis, kita akan pulang lagi. Nah, karena kita beli tiket VIP, jadi pulangnya pakai keranjang sultan lagi. Ada hal yang perlu diingat kalau kalian beli tiket VIP dan pulang dari Kawah Rengganis itu pakai keranjang sultan dan jembatan gantung. Kalian harus sampai di tempat naik keranjang sultan itu sebelum jam 5 sore. Kalau lebih dari jam 5 sore, kalian harus jalan trekking lewat bawah. Yeay, gimana nih video kali ini? Wisatanya seru-seru banget kan? Tempat wisatanya rekomenin banget dan bisa dijadiin wisata keluarga ataupun wisata bareng teman-teman. So, jangan lupa subscribe supaya kalian bisa dapat update terbaru dan juga review tempat wisata yang ada di Bandung maupun di luar Bandung. Ujurnya akan selalu semangat untuk kasih kalian rekomendasi tempat wisata yang hits dan juga menyenangkan. Jangan lupa juga follow akun Instagram dan TikTok kita di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton, happy traveling, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!